Glorious Knight telah berhasil dibangkitkan kembali, dan berkat pencapaian Lingxi di kota Longyu dalam menyelesaikan Dungeon Passage of the Dead, kini dirinya pun juga berhak memasuki dungeon baru lainnya. Dungeon baru tersebut terdapat bos tingkat Sovereign Poison Dragon, yang jika berhasil menyelesaikannya, maka dirinya juga akan mendapatkan jantung tingkat Sovereign yang kedua. Dan kini, bersama dengan Glorious Knight yang baru dibangkitkan kembali dan juga Dumpling yang akan menjadi senjata andalannya, Lingxi pun berharap ia akan mampu menyelesaikannya meskipun hanya bertiga saja. Dungeon di bawah tanah, Passage of the Dragon Soul Cave, diketahui memiliki pintu masuk yang tersembunyi, yang pada awalnya Lingxi berencana mengajak tim Shadow untuk menjelajahinya terlebih dahulu agar terbiasa dengan dungeon tersebut. Baru kemudian menantang dungeon itu dengan seluruh kekuatan dari timnya. Namun tanpa diduga, Lingxi mengetahui ada yang spesial dengan kemampuannya Dumpling ketika memasuki The Passage of the Dead Dungeon. Dan oleh karena itu, dengan tujuan ingin menyelesaikan dungeon tersebut tanpa gangguan, dirinya pun akan mengambil cara terbaik yang tersedia untuknya saat ini, yaitu dengan menggunakan kemampuannya Dumpling untuk membersihkan semua dungeon di dunia bawah tanah. Berdasarkan informasi, monster-monster di dungeon tersebut rata-rata berada di atas level 75, sedangkan level Lingxi saat ini masih berada di level 72. Meskipun memang levelnya masih berada di bawah level dungeon, tapi seandainya Lingxi berhasil membersihkan dungeon tersebut hanya dengan bertiga saja, maka seluruh XP dan hadiah akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dan hal itu akan mampu membuatnya naik 2-3 level sekaligus. Target lainnya saat ini adalah secepat mungkin mencapai level 100, karena berdasarkan ingatan di kehidupan sebelumnya, player yang pertama kali mencapai level 100 akan mendapatkan hadiah yang unik. Jika ia berhasil mendapatkan 3 jantung tingkat Sovereign, maka ia juga akan mendapatkan senjata tingkat Legendary. Dan dengan senjata Legendary tersebut, Lingxi yakin usahanya untuk secepat mungkin mencapai level 100 akan menjadi lebih mudah. Dan untuk saat ini, player pertama yang kemungkinan besar akan mencapai level 100, Lingxi yakin bahwa itu adalah Immovable Darklands. Di kehidupan sebelumnya, dialah player pertama yang mencapai level 100. Mengingat Darklands mengatakan bahwa ia juga ingin bertemu Lingxi di dunia nyata, Lingxi pun berpikir bahwa ia harus berhati-hati, karena dirinya tidak tahu apa rencana Darklands yang sebenarnya. Tingkat kesulitan dungeon yang akan dimasuki Lingxi adalah tingkat Insanity. Meskipun Lingxi sendiri sedikit ragu apakah ia bisa menyelesaikannya, namun dirinya tetap memantapkan hatinya bahwa ia harus memilih tingkat kesulitan tersebut, karena dengan tingkat kesulitan tertinggi, maka XP yang akan didapatkan juga semakin tinggi. Dan di kehidupannya saat ini, ia harus memastikan bahwa dirinya lah yang akan pertama kali mencapai level 100. Dan mereka pun mulai memasuki dungeon tersebut. Sembari Lingxi memberitahukan Glorious Knight agar tidak khawatir, karena kali ini mereka telah memiliki Dumpling. Dan juga ia telah membuat persiapan, yaitu menyiapkan banyak permen. Sesampainya di dalam, tanpa diduga kemunculan mereka malah langsung mengagro para monster untuk langsung mendekati mereka. Lingxi cukup terkejut karena ia sangat yakin dirinya masih berada di luar area jangkauan. Awalnya mereka berpikir bahwa mungkin itu dikarenakan level monster yang berada jauh lebih tinggi, jadi monster-monsternya pun lebih sensitif. Hingga ketika Dumpling mengatakan bahwa dirinya merasa tidak suka berada di tempat itu, dan juga para monster juga merasa tidak suka dengan kehadirannya Dumpling, Lingxi pun sontak terkejut karena mengetahui kehadirannya Dumpling malah membuat keadaannya seperti mereka sedang ingin menantang para monster di sana. Dan kini Lingxi baru menyadari bahwa Dumpling berasal dari spesies yang berbeda dengan spesies monster di dungeon tersebut. Dan itulah alasan kenapa monster-monster langsung terkena agro. Serangan dari monster untung mampu dihalau oleh Glorious Knight. Glorious Knight memperingatkan Lingxi agar berhati-hati, karena para monster terlihat merasa terganggu dan membuat mereka mengamuk. Monster itu lalu menggunakan Extreme Fury. Skill itu mereka gunakan karena menyadari sedang ada ras musuh yang memasuki daerah kekuasaan mereka. Skill itu membuat jangkauan agro dan juga kekuatan mereka meningkat sebanyak 30%. Dan bagi Lingxi, peningkatan kekuatan monster sebanyak 30% itu sangatlah banyak. Ia pun lalu mencoba menyerang monster-monster tersebut. Hanya saja dirinya baru mengingat bahwa ia telah kehabisan Holy Potion di dungeon sebelumnya, dan membuat damage serangannya saat ini tidak cukup tinggi
untuk menangani para monster itu. Tiba-tiba, Dumpling juga mulai melancarkan serangannya, yang ternyata serangannya itu cukup mampu menghancurkan para monster. Dengan serangan Dumpling yang memiliki atribut kegelapan, dan lalu Glorious Snake dengan serangan Holy Atribut, memanglah sangat efektif untuk menangani mereka. Sedangkan Lingxi, dirinya yang menyadari kekuatannya tak akan mampu membuat kerusakan yang besar, dirinya pun mulai berpikir untuk keluar terlebih dahulu dari dungeon tersebut. Hanya saja, ia lalu memperhitungkan bahwa dirinya juga tak ingin jika levelnya menurun karena gagal dalam dungeon itu. Jadi satu-satunya pilihannya saat ini adalah bergantung pada kemampuan serangan dari Glorious Snake dan juga Dumpling. Namun mengingat kekuatan para monster telah meningkat sebanyak 30%, maka sudah dipastikan dirinya tak akan mampu bertahan lama di tempat itu. Jadi Lingxi lalu mencoba memahami situasi saat ini dengan kondisi monster yang langsung mengamuk di saat ada ras lain yang masuk ke wilayahnya. Maka kemungkinan besar juga pasti ada suatu hal yang bisa menguntungkan para player. Lingxi lalu teringat bahwa di kehidupan sebelumnya ada player yang membagikan informasi di forum bahwa dungeon tersebut terdapat misi tersembunyi yang akan memberikan hadiah berupa atribut. Namun karena atribut yang didapatkan adalah random dan juga terjadi di ronde-ronde terakhir, maka banyak player yang hanya mengabaikannya. Lingxi yang lalu mengingat-ingat kembali bahwa dungeon tersebut tidaklah terlalu besar, jadi seharusnya lokasi misinya juga tidaklah terlalu jauh. Dirinya lantas memberitahukan Glorious Snake dan Dumpling bahwa ia akan menarik perhatian para monster dan meminta mereka berdua untuk fokus menyerang para monster. Lingxi terus bergerak berkeliling area dungeon untuk menarik perhatian para monster sekaligus untuk mencari di mana posisi misi tersembunyi berada. Sedangkan Dumpling dan Glorious Snake, mereka juga terus fokus untuk menyerang para monster. Hingga di saat Dumpling akan menyerang salah satu monster yang memiliki info level berwarna kuning. Dengan cepat Lingxi langsung menarik Dumpling untuk menghentikan serangannya. Hanya saja serangan Dumpling sudah terlanjur ditembakkan dan pada akhirnya melesat ke arah lain. Dumpling lantas menanyakan alasan kenapa ayahnya menghentikan serangannya. Lingxi pun menjawab bahwa monster itu memiliki tampilan info level berwarna kuning, yang artinya dia adalah monster netral. Dan ternyata memanglah benar. Monster itu pun lalu memberikan sebuah misi tersembunyi, yaitu misi untuk pencinta kucing. Habisi semua monster yang berbuat jahat pada kucing di area tersebut dan bersama-sama melindungi kucing kecil lucu itu. Monster NPC itu kemudian berterima kasih pada Lingxi karena telah mencintai kucing. Dan juga monster itu lalu memberitahukan bahwa setiap 10 detik, meongan kucing akan mampu memulihkan HP mereka sebanyak 5%. Dan Lingxi kini mulai merasa bahwa bantuan pemulihan HP tersebut memang sangatlah bagus. Tiba-tiba, terjadi ledakan di tempat di mana serangannya Dumpling menyasar. Lingxi yang sangat terkejut lalu bertanya-tanya, apa yang telah terkena serangannya Dumpling tadi? Hingga kemudian muncullah sosok monster dari tempat tersebut yang ternyata itu adalah sosok bos dungeon. Baru saja Lingxi merasa tenang dengan bantuan pemulihan HP dari misi tersembunyi. Namun dikarenakan tembakan salah sasaran dari Dumpling, membuatnya kini harus mengalami situasi yang lebih sulit lagi. Tanpa basa-basi, bos dungeon langsung menyerang Lingxi menggunakan ekornya. Lingxi yang menghindar dan kemudian langsung akan menyerang balik menggunakan elemental petir. Namun ternyata bos dungeon itu mampu menciptakan barir pelindung dan membuat serangan Lingxi tak mampu mengenainya. Bos dungeon itu bernama Cancross Dark Dragon, tingkat Sovereign, berlevel 86. Ia terlihat sangat kesal dengan kemunculan manusia yang mengganggunya, dan di saat ia mencium juga ada bau busuk dari Dragon Scaled Demon. Tiba-tiba ada yang menyerang barir pelindungnya lagi, yang ternyata itu adalah perbuatannya Dragon Scaled Demon muda, yang juga telah berani-beraninya datang untuk menghina klan Dark Dragon miliknya. Glorious Snake dan Lingxi benar-benar tak menyangka serangan beratribut kegelapan dari Dumpling ternyata masih tidak mampu menghancurkan pelindungnya bos dungeon. Dan Lingxi juga tak menduga bahwa bosnya dapat keluar dengan cara seperti itu. Meskipun kemunculannya juga menyelamatkan Lingxi dari sekumpulan monster yang menyerang, namun tetap saja masuk ke dalam pertempuran yang tiba-tiba tanpa persiapan seperti saat ini tidaklah bagus. Tiba-tiba, bos dungeon menyemburkan sesuatu dari mulutnya. Lingxi mencoba secepat mungkin menghindar, sedangkan Dumpling berlindung menggunakan Holy Barrier miliknya Glorious Snake, yang ternyata serangan semburan nafas itu mengandung racun.
Lingxi yang telah terkena efek racunnya langsung meminum penawar racun dan lalu segera menghampiri Dumpling yang juga telah terkena racun agar segera meminum penawarnya. Dan di saat Lingxi sibuk mengobati Dumpling, tiba-tiba datang bos dungeon yang terus ingin menyerang. Untungnya, ada Glorious Snake yang menahan serangan tersebut dan tak membiarkan monster itu mendekati masternya. Meskipun Lingxi merasa sangat luar biasa karena memiliki Glorious Snake, namun kini dirinya tetap harus memikirkan cara bagaimana agar bisa menghancurkan barir pelindungnya bos dungeon. Mengingat jika di bawah kondisi normal dengan penyerangan berisikan full team, mungkin damage yang dihasilkan penyerangan bersama akan mampu menghancurkan pelindungnya. Namun saat ini, ia hanya satu-satunya player, ditambah lagi ia juga tak memiliki Holy Potion, maka serangannya sendiri tak akan mampu untuk memberikan damage. Jika ia langsung menggunakan skill ulti, maka ia tak akan mampu berbuat apa-apa pada bos lagi seandainya barir pelindungnya hancur. Kini, Glorious Snake telah dijatuhkan. Melihat hal itu, Lingxi pun mencoba datang untuk membantu dan serangan menggunakan daggernya masih belum cukup mampu untuk menembus pertahanan bos. Dan malah membuat Lingxi terkena serangan ekor dari bos tersebut. Bisa-bisanya Dragon Scaled Demon bersekongkol dengan manusia. Sungguh menyedihkan. Atas nama klan Dark Dragon, aku akan menghabisimu satu persatu, ucap bos dungeon. Namun tiba-tiba, Dumpling mengatakan bahwa ia tak akan memperkenankannya untuk menyakiti teman-temannya. Dan kemudian, secara mengejutkan Dumpling menembakkan skill Crimson Lightning Beam. Dan serangan beratribut kegelapan bercampur dengan elemental petir dari Dumpling pada akhirnya mampu menghancurkan barir pelindung tersebut. Lingxi sontak terkejut dengan skill yang digunakan Dumpling. Dirinya terheran-heran bagaimana bisa Dumpling menggunakan skill sihir elemental yang sama seperti dirinya. Dan mungkin alasannya pasti dikarenakan ada darahnya Lingxi di dalam tubuhnya Dumpling. Namun, skill dari Dumpling tadi ternyata juga langsung membuat Dumpling pusing dan kelelahan. Hal itu memang kekuatan dari skillnya terlalu besar untuk ditanggung oleh tubuh kecilnya Dumpling saat ini. Dan bahkan bisa dikatakan kekuatan skillnya tadi juga jauh lebih kuat dibandingkan skill gabungan dari sejumlah player di dalam tim. Tiba-tiba muncul kabut beracun di area tersebut, yang ternyata kabut tersebut muncul dikarenakan barir pelindung bos dungeonnya telah dihancurkan. Seperti yang diharapkan dari monster tingkat sovereign, dia juga pasti akan mampu menggunakan serangan area yang mematikan. Bahkan penawar racun pun dipastikan tak akan mampu mengatasi racun tersebut. Dan jika hal itu menimpa suatu tim pada umumnya, HP mereka dipastikan akan terus terkuras dan healer mereka juga tak akan bisa mengatasinya. Namun kabut beracun itu tak akan berpengaruh apapun pada Lingxi dan rekan-rekannya. Hal itu dikarenakan bantuan buff dari kucing kecil lucu yang akan terus menyembuhkannya sebanyak 5% tiap 10 detik. Jadi, dengan efek racun yang akan menguras HP mereka sebanyak 2,5% tiap 5 detik, hasil akhirnya efek racun akan sepenuhnya dihilangkan oleh buff dari kucing. Dan sekarang, dengan barir pelindung yang telah dihancurkan, maka titik kelemahan bos dungeon terbuka lebar, dan Lingxi pun memastikan bahwa kemenangan akan bisa ia dapatkan. Kini, berturut-turut Lingxi dapat menyerang bos dungeon dengan leluasa tanpa memikirkan bahwa ia tak memakai Holy Potion atau bahkan berada di bawah levelnya. Ia hanya terus menyerang, meskipun damage yang dihasilkannya juga benar-benar sangat menurun. Namun tetap saja ia lanjutkan, karena bagi Lingxi, monster tingkat sovereign yang tidak memiliki pelindung, baginya hanyalah sekedar mainan. Serangan berturut-turut dari Lingxi kini telah membuat bos dungeon sangatlah marah. Dan di saat itu, Lingxi pun beralih ke rencana selanjutnya, yaitu untuk menggiring bos ke tempat jebakan. Yang mana jebakannya itu adalah Glorious Snake. Glorious Snake sudah bersiap di posisinya dengan mempersiapkan serangan holy atribut miliknya. Hingga di saat bos memasuki jangkauan, ia pun menebas dada bos itu dan berhasil merobek dadanya hingga membuat titik kelemahannya terbuka. Sebuah titik kelemahan di mana jantungnya berada telah terbuka. Dan saat itulah Lingxi mulai bersiap memberikan serangan akhir miliknya. Karena meskipun tanpa Holy Potion, asalkan serangannya tepat mengenai titik kelemahan lawan, maka damage yang dihasilkan pun akan menjadi 2 kali lipat. Elemental Manifestation Thunder Shoot. Sebuah serangan elemen petir Lingxi tancapkan tepat pada titik kelemahan bos. Akan tetapi, ternyata serangannya itu tak cukup mampu menghabisi HP bos. Hal itu dikarenakan efek levelnya yang jauh berada di bawah level lawannya.
sehingga damage yang dihasilkan juga belum cukup. Tiba-tiba robekan pada dada bos mulai pulih dengan sangat cepat. Hal itu bahkan hampir saja menjepit tangannya Lingxi. Sedangkan di sisi lain, Glorious Snake yang sedang sangat khawatir pada masternya, tiba-tiba dikejutkan oleh panggilannya Dumpling. Dumpling meminta agar Glorious Snake membawanya ke atas untuk mendekati bos. Hal itu dikarenakan ia tak memiliki tenaga lagi untuk terbang. Glorious Snake lantas meminta agar Dumpling memulihkan diri terlebih dahulu dan tidak memaksakan dirinya. Namun, Dumpling tetap bersikeras dikarenakan ia merasa bahwa saat ini ayahnya sedang memerlukannya. "Kau ingin membunuhku dengan sekali serang? Apa kau bercanda? Satu-satunya yang akan mati adalah kau," ucap bos Denjin yang sudah akan menyerang Lingxi. Untungnya, datang Glorious Snake menghentikan serangan tersebut. "Master, di atasmu!" Di atas Lingxi, terlihat sudah ada Dumpling yang sedang menaiki Pegasus. "Ayah, menyingkirlah!" ucap Dumpling yang lalu dirinya pun menembakkan serangan Crimson Lightning Beam dan serangan Dumpling pun berhasil menjatuhkan bos Denjin. Glorious Snake pun segera menaiki Pegasus juga untuk menjaga Dumpling agar tidak jatuh setelah kehabisan tenaga. Sedangkan Lingxi menggunakan serangan ultinya, ia memberikan serangan akhir yang kemudian mampu menembus dada bos sekaligus mendapatkan jantungnya. Sebuah item misi yaitu jantung tingkat sovereign jenis naga telah berhasil didapatkan, yang berarti Lingxi juga telah berhasil menyelesaikan dungeon Dragon Soul Cave tersebut. Namanya pun kini tercatat sebagai orang yang pertama dalam menyelesaikan dungeon tersebut. Bonus XP beserta hadiah atas menyelesaikan dungeon tersebut sebagai solo player pun didapatkan. Dan dari total XP yang didapatkan, membuatnya kini naik level sebanyak 3 level dari level 73 menjadi level 76. Namun, di atas pencapaian yang ia dapatkan itu masih ada hal lain yang harus ia segera lakukan, yaitu untuk memeriksa keadaannya Dumpling. Dumpling terlihat seperti sedang tertidur, yang sepertinya upaya menggunakan skillnya 2 kali secara berturut-turut tadi benar-benar telah membebani tubuhnya. Lingxi yang khawatir melihat kondisi Dumpling menjadi semakin melemah, dirinya pun bergegas pergi untuk keluar dungeon dan segera menuju ke kota Longyu. Singkat cerita, tempat berpindah ke kantor cabang Pet Alliance yang berada di kota Longyu. "Dokter, bagaimana keadaan Dumpling?" "Petmu baik-baik saja, akan tetapi energinya saat ini sedang sangat lemah. Sepertinya dia telah menggunakan secara paksa skill yang menguras fisik dan mental energinya. Jadi dia hanya perlu beristirahat untuk memulihkan diri." Itu terdengar cukup bagus. Master, sepertinya Nona Dumpling baru saja membangkitkan atribut spesialnya. Serangan kuat itu pasti memerlukan energi yang sangat besar. Sebelum ia menggunakan skill terakhirnya tadi, dia memang sudah terlihat sangat kelelahan. Nona Dumpling mungkin juga sudah tahu bahwa ia pasti akan terluka jika menggunakan skillnya untuk yang kedua kalinya. Namun karena dia sangat ingin melindungimu, aku pun tidak bisa menghentikannya. "Dokter, bolehkah aku masuk untuk melihatnya?" "Tentu saja, dia sekarang mungkin sudah sadarkan diri." Lingxi kemudian masuk ke dalam ruang perawatan untuk melihat keadaan Dumpling. Namun sesampainya di dalam, ia malah terkejut dengan apa yang dilihatnya, karena ia melihat saat ini Dumpling malah sedang enak-enakan menikmati berbagai macam jajanan. Dan terlihat sangat jelas sekali bahwa dokter pun pasti juga telah terpengaruh dengan karismanya Dumpling. Lingxi yang sudah tenang mengetahui Dumpling baik-baik saja, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Narlo. Dan isi pesan itu ternyata isinya memberitahukan bahwa saat ini Little Ryuko sedang berduel dengan tanker nomor 1 dari Thousand Autumns. Mereka berada di arena dungeon, merupakan dungeon rekreasi di mana para player dapat bersaing dalam hal statistik. Namun suatu hal yang tak diduga terjadi, membuat Little Ryuko harus bersaing secara langsung dengan tanker nomor 1 tersebut. Dan Narlo meminta Lingxi untuk segera datang agar bisa melihat jalannya duel mereka. Mendengar kata shield nomor 1 dari Guild Thousand Autumns, Lingxi pun mengingat bahwa di kehidupan sebelumnya ada 6 player tanker yang disebut sebagai Six Heavenly Shield, yang mana mereka semua adalah tanker tak tertandingi di Heavenland. Bantuan dari mereka telah membuat persaingan memperebutkan peringkat menjadi sangatlah sengit. 3 di antara 6 orang tersebut tidaklah tergabung ke dalam sebuah guild,
Namun dengan memanfaatkan ketenaran mereka, mereka pun mendirikan sebuah organisasi yang disebut sebagai Dark Martial. Namun di kehidupan Ningsi saat ini, organisasi Dark Martial belumlah muncul dan mungkin mereka akan segera muncul dalam waktu dekat ini. Dan untuk 3 orang lainnya yang juga disebut sebagai seal terkuat di Heavenland adalah Little Ryuko, lalu Student Inch, dan yang terakhir adalah tanker dari guild nomor 1 Thousand Autumns, yaitu Hachishi Enbido. Waktu kemudian mundur ke 1 jam yang lalu, ketika Little Ryuko bersama rekan-rekan dari tim Shadow baru sampai di arena dungeon. Awalnya Tilis terlihat sangat bosan dengan dungeon itu karena di dalamnya tidak ada medan pertempuran. Namun Narlo kemudian menjelaskan bahwa dungeon arena merupakan dungeon kecil yang sangat menarik, karena di tempat itu para player akan bisa menilai seberapa nilai kemampuan mereka. Meskipun hanya dungeon rekreasi yang kecil, namun dungeon itu merupakan zona publik yang sangat luas. Itulah mengapa dungeon tersebut selalu dipenuhi player yang berkunjung. Little Ryuko terlihat sangat menikmati segala hal yang ada di tempat itu, hingga di saat ia teralihkan oleh sesuatu yang mana terdapat banyak orang berkumpul. Dirinya lantas mendekati tempat itu, yang ternyata tempat itu merupakan tempatnya mesin penilai kekuatan. Cukup dengan memukul mesin tersebut, maka secara otomatis mesin akan menunjukkan nilai dari kekuatan pukulannya. Ryuko lantas tertarik untuk mencoba mesin tersebut. Namun, tiba-tiba ia malah mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar yang sedang membicarakan bahwa belum ada juga orang yang bisa mengalahkan rekor pemegang nilai 92. Yang mana itu adalah shield nomor 1 dari Thousand Autumns, Hachishi Enbido. Sontak Ryuko pun sangat terkejut karena bagaimanapun orang itu adalah seorang tanker dan juga banyak orang yang mengidolakannya. Mendengar pembicaraan orang yang sedang membicarakan shield nomor 1 dari Thousand Autumns yang memegang posisi pertamanya, Tilly selalu mengajak rekan-rekannya untuk berkompetisi. Dan orang pertama yang maju duluan adalah Narlo. Dari pukulannya Narlo memperoleh nilai 62. Meskipun masih di luar harapannya, namun poinnya itu telah berhasil menempatkan dirinya di posisi ketiga. Yang berikutnya Tilis. Dengan menggunakan tombak berlapiskan sihir, ia mencoba menyerang mesin penilai. Namun, nilai serangan dari Tilis tidak diterima. Hal itu dikarenakan mesin penilai hanya dapat menerima serangan dengan tangan kosong saja. Dengan percobaan pertama yang gagal, Tilis lantas benar-benar akan menggunakan tinjunya untuk menunjukkan kepada semua orang seberapa kuat tinju yang dimiliki oleh seorang battle mage. Setelah mengubah stat intelligence menjadi stat strength, Tilis pun langsung meninju mesin penilai dan pada akhirnya memperoleh nilai sebanyak 77 poin. Orang-orang yang menonton sontak terkejut melihat seorang mage pukulannya bisa mencapai nilai 77 dan bahkan perolehan nilai itu berarti menempatkan Tilis di posisi kedua di leaderboard. Bagaimana dengan itu? Aku yang seorang mage saja lebih kuat darimu yang seorang warrior, ucap Tilis kepada Narlo. Dark Feather, apa kau mau mencobanya? Tanya Ryuko. Dark Feather yang seorang sniper pun hanya diam saja dan langsung mengeluarkan pistolnya. Dan kemudian menembaki mesin penilai dengan sangat kesal. Karena mesin penilai hanya menerima pukulan tangan, Dark Feather pun lantas didiskualifikasi. Membosankan, ucap Dark Feather. Kini yang tersisa hanya tinggal Ryuko. Dirinya lantas maju ke depan mendekati mesin penilai. Orang-orang di sekitar hanya mentertawakannya karena menganggap Ryuko hanya sekedar anak kecil yang sedang ingin bermain-main. Hachishi Enbido, dia adalah idola bagi kami para warrior, dan dia mendapatkan nilai 92 poin. Aku yakin jika aku akan bisa mendapatkan nilai 92 juga. Menjadi nomor 1 di leaderboard memanglah sangat menarik sekali. Akan tetapi, hal terpenting adalah harapan saudara Lingxi pada kami. Aku akan mencetak skor terbaik dan membuat saudara Lingxi bangga. Aku akan menunjukkan kepada semua orang seberapa kuat Guild Penumbra. Orang-orang yang sebelumnya mentertawakan tubuh kecilnya Ryuko kini sangat terkejut melihat lengan Ryuko yang menjadi sangat besar. Hal itu karena memang mereka belum pernah melihat skill transformasi sebelumnya. Dan ini juga untuk membuktikan diriku bahwa aku bukan lagi Little Ryuko yang harus bergantung pada orang lain. Little Ryuko memukul mesin itu dengan serangan kuat. Dan beberapa saat kemudian orang-orang pun tercengang dengan perolehan nilai yang Ryuko dapatkan karena dirinya mendapatkan
92 poin. Orang-orang kini telah melihat sendiri bahwa Little Ryuko dari Guild Penumbra ternyata mampu berdiri sejajar dengan Hachishi Enbido, number 1 shield dari Thousand Autumns. Monster kecil, itu sangat luar biasa. Kau benar-benar bisa setara dengan number 1 shield, ucap Narlo. Tidak, jika ini adalah saudara Lingxi, dia pasti menargetkan tujuan yang lebih baik lagi. Aku akan mencobanya sekali lagi. Aku pasti bisa melampaui Hachishi Enbido. Setelah pertemuannya dengan Lingxi, Ryuko telah belajar akan satu hal darinya. Jika ia ingin melakukan suatu hal, maka ia harus menjadi yang terbaik dalam hal itu. Harus menjadi nomor 1. Itu adalah hal yang bahkan tak pernah ia pikirkan ketika dirinya masih menjadi bocah yang cengeng. Tapi kali ini, ia melakukannya untuk Lingxi, untuk Penumbra, dan di atas itu semua, ia melakukannya untuk dirinya sendiri. Efek pukulan yang sangat kuat dari Ryuko bahkan membuat orang-orang yang tidak melihat kejadian itu pun ikut terkejut, dan mereka yang penasaran lantas berdatangan untuk melihatnya. Penilaian dari pukulan Ryuko kini sudah mencapai angka 90 lagi dan masih terus meningkat hingga pada akhirnya mencapai angka 95. Dan nilai itu menunjukkan bahwa Little Ryuko berhasil memecahkan rekor baru dan melampaui Hachishi Enbido. Nomor 1 di leaderboard. Aku berhasil melakukannya, saudara Lingxi. Seperti halnya dirimu yang selalu akan menjadi nomor 1. Tiba-tiba, muncul seseorang mengatakan bahwa meskipun pukulannya Ryuko cukup bagus, namun kekuatan yang dihasilkan masih belum cukup bagus. Dan bisa dikatakan nilai 95 itu sudah angka maksimal yang bisa Ryuko dapatkan. Awalnya, semua orang tidak terima dengan ucapan orang itu dan menganggapnya hanya bisa bicara saja. Namun setelah melihat siapa yang berbicara, mereka sontak terkejut karena ternyata itu adalah number 1 shield dari Thousand Autumns, yaitu Hachishi Enbido. Semua orang termasuk Ryuko sangat terkejut karena bisa melihat tanker terkuat di Heavenland untuk saat ini di tempat itu. Mereka yang bertanya-tanya apa yang dilakukannya di tempat itu. Enbido lalu menjelaskan bahwa sebenarnya ia sedang AFK dan tidur tak jauh dari tempat tersebut. Namun karena mendengar kegaduhan yang terjadi, ia pun terbangun dan melihat sedang ada orang yang melampaui rekornya. Itulah mengapa ia muncul di tempat itu untuk menunjukkan pada semua orang apa yang bisa ia lakukan. Hei, kau adalah orang yang melampaui rekorku kan? Tanya Enbido. Itu benar. Tidak, aku harus lebih percaya diri. Bahkan sekalipun orang yang ada di hadapanku adalah Hachishi Enbido. Ya, itu adalah aku. Aku adalah Little Ryuko dari Penumbra dan juga tanker dari tim Shadow. Kau memang bertalenta dan kau pasti akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Namun, menilai dari performansmu, kau hanya sekedar orang yang bertalenta. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Skor 92 itu hanyalah sesuatu yang aku dapatkan dengan pukulan biasa. Kau bahkan belum tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan dengan baik. Dengan teknikmu itu, bahkan sekalipun kau memaksakan kekuatanmu, skor 95 adalah nilai tertinggi yang bisa kau dapatkan. Dan hal luar biasa yang akan kau dapatkan, itu mungkin hanya akan seperti nilaimu. 95 poin dan takkan lebih sedikit pun. Tilis yang emosi dan tak terima, Ryuko dihina lantas menantang Enbido untuk bertarung. Namun tidak dengan Ryuko. Dia malah terdiam dan lalu bertanya pada Enbido mengenai apa yang kurang dari tekniknya. Tilis tak menduga Ryuko dengan besar hati mau menerima kritikan dari Enbido. Sedangkan Enbido yang mendapatkan pertanyaan dari Ryuko, dia memilih untuk tidak menjawabnya, melainkan ia akan menunjukkannya secara langsung dan meminta Ryuko agar memperhatikannya baik-baik. Enbido yang sudah siap di depan mesin penilai lalu mengatakan, "Kau itu terlalu bergantung pada skill yang disediakan oleh game. Sedangkan semua skill itu hanyalah sekedar kumpulan data, dan skill data itu hanya akan menjadi batasan untuk kekuatan sejatimu. Kekuatan sejati harus datang dari dalam. Janganlah terlarut dalam pergerakan rutin yang biasa kau gunakan, melainkan kau harus bisa beradaptasi dan juga berimprovisasi. Seperti halnya top 10, rasakanlah hubungan dan keseimbangan antara kamu sebagai player dengan game. Lakukan apapun untuk mencapai segalanya.
dan kejarlah top 10 berbasis kekuatan. Jadilah air, temanku. Semua orang tercengang melihat teknik yang digunakan Enbido, karena dari pukulannya membuat media pukulan pada mesin berubah menjadi seperti air, dan serangannya itu lalu mendapatkan skor sebanyak 100 poin. Ketika kau mengerti dengan apa yang aku ucapkan, maka siapapun akan bisa mencapai nilai 100. Meskipun dengan segala hormat kau juga harus mengerti bahwa perbedaan di antara aku dan kamu adalah seperti halnya perbedaan antara orang yang jenius dengan orang yang bertalenta. Dalam sekejap, Hachishi Enbido telah menoreh rekornya kembali dan menepati posisi pertama di leaderboard. Dan apalagi, Ryuko yakin bahwa nilai 100 yang didapatkan Enbido bukanlah nilai kekuatan yang sebenarnya, melainkan itu karena nilai maksimal yang bisa dibaca oleh mesin tersebut. Ryuko bahkan tidak bisa melihat kapan Enbido menghantamkan tinjunya. Untuk player yang memiliki skill dan teknik yang luar biasa, Ryuko bisa tahu dengan jelas seperti apa perbedaan antara dirinya dengan dia. Namun di saat Ryuko sudah menyadari kekuatannya, Enbido malah masih terus mengatakan hal yang merendahkan Ryuko. Ia mengatakan bahwa posisinya saat ini berada di tempat yang tak mungkin bisa dijangkau oleh Ryuko. Jadi ia pun meminta Ryuko agar tetap menjadi warrior yang biasa-biasa saja. Sontak Tilis tidak terima dengan ucapannya itu, namun serangan Tilis yang dengan mudah dapat ditangkap Enbido. Hal itu pun membuat Dark Vader turut menyerangnya. Bertubi-tubi tembakan Dark Vader dilancarkan, namun semua tembakannya itu hanya mental begitu saja terkena perisainya Enbido. Dan di tengah-tengah penyerangan itu, Enbido malah masih bisa menghina Ryuko dengan mengatakan bahwa Ryuko hanyalah orang yang taunya hanya membuat teman-temannya bertarung untuknya. Dan sudah jelas bahwa Ryuko hanya seorang warrior yang biasa-biasa saja. Melihat keributan yang terjadi, Narlo kemudian maju untuk menghentikan teman-temannya agar tidak melanjutkan pertarungan. Karena menciptakan konflik antara kedua guild saat ini tidaklah diperlukan. Narlo juga memarahi Enbido dan memintanya agar menjaga sikap karena pastinya Guildmaster Thousand Autumns juga tidak ingin terjadi konflik antar guild. Dan di saat pergejolakan di antara mereka mulai surut, tanpa diduga, Ryuko berteriak mengatakan bahwa ia menantang Hachishi Enbido untuk bertarung. Permintaan tantangan duel telah dikirimkan Ryuko. Enbido yang menanyakan apakah Ryuko benar-benar yakin. Ryuko menjawab bahwa dirinya sudah sangatlah yakin. Ryuko dan Hachishi Enbido keduanya kini telah menaiki ring. Tilis benar-benar menyayangkan pilihannya Ryuko kenapa mau repot-repot berduel dengannya. Dan bukannya lebih baik lagi jika bekerja sama untuk menjatuhkannya. Namun Narlo menjawab bahwa Hachishi Enbido bukanlah orang yang bisa semudah itu dikalahkan. Lagi pula Narlo berpikir bahwa sebenarnya Enbido tidak bermaksud untuk menghina Ryuko, melainkan ia hanya sekedar memberikan pelajaran padanya melalui tindakan. Di arena, Enbido mempersilahkan Ryuko untuk berubah ke wujud raksasanya jika mau. Dan jika mau, dia juga akan memberikan waktu kepada Ryuko untuk menyiapkan beberapa persiapan. Namun Ryuko yang berpikir bahwa ia tak mau jika sampai lawannya mengendalikan emosinya, dirinya lantas mengatakan bahwa ia akan bertarung dengan caranya sendiri dan kemudian langsung maju untuk menyerang Enbido. Dengan menggunakan seluruh skillnya, Ryuko mencoba untuk memberikan serangan pada lawan. Namun tetap saja, semua serangannya itu tak ada yang berhasil. Sedangkan Enbido yang melihat cara Ryuko bertarung, dia juga sedikit memberikan arahan kepada Ryuko agar jangan terus bergantung pada skill. Karena hal itu hanya membuatnya lupa akan insting dan kemampuan bereaksi. Ryuko yang juga mendengarkan arahan itu belumlah terlalu mengerti dan membuatnya kini terus menyerang dengan intensitas yang lebih tinggi. Hingga pada akhirnya ia juga teringat akan arahan dari Lingxi, yang mana dirinya pernah berkata hal yang sama dengan apa yang Enbido katakan, yaitu untuk mengandalkan pikiran dan perasaan juga dalam bertarung. Ryuko lantas terpikirkan cara untuk berpindah secepatnya ke belakang lawan untuk menyerang ke sisi yang tak ada perlindungan. Melihat hal itu, Enbido pun merasa bahwa Ryuko sudah mulai menggunakan akalnya dalam menyerang. Namun dirinya yang merasa sangat yakin masih bisa menahan Ryuko dengan saling adu pukulan. Tiba-tiba ia malah terkejut karena melihat kedua mata Ryuko terpejam, yang berarti ia sedang mencoba menggunakan perasaannya untuk maju menyerang sembari menghindari serangan.
Aku melihatnya dengan jelas. Kecepatan dari tinjumu. Dia sudah berkembang. Tapi itu masih belum cukup. Dan Ryuko pun lalu berakhir dengan terkena pukulan telak dari Enbido. Pukulan yang sangat kuat darinya benar-benar membuat Ryuko terpental sangat jauh. Namun, meskipun begitu, Enbido juga sangat kagum pada Ryuko. Karena hanya dalam waktu yang singkat, ia langsung mengerti bagaimana menggunakan top time. Tilis dan Dark Vader kini sudah bersiap untuk melawan Enbido. Hanya saja usaha mereka lalu dihentikan oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Ling Si. Kedatangan Ling Si yang tiba-tiba muncul dari belakang sontak juga membuat Enbido terkejut, karena ia tak menyadari sejak kapan ada orang di belakangnya. Hingga di saat ia memperhatikan lagi siapa yang datang, dirinya pun semakin terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah si Thief Ling Si, Guildmaster dari Guild Penumbra. Enbido langsung panik karena takut Ling Si juga akan menantangnya bertarung. Hal itu dikarenakan ia telah diperingatkan oleh Kyu Genshin agar tidak mencari masalah dengan guild-guild besar. Apalagi ketika kondisi antara guild yang sedang sangat sensitif saat ini. Namun ternyata Ling Si tidak berniat seperti itu, dan ia malah berkata bahwa dirinya sangat berterima kasih pada Enbido. Ling Si telah melihat pertarungan antara Ryuko dengannya sebelumnya, dan ia melihat bahwa berkat bantuannya Enbido, kini Little Ryuko telah berhasil memahami dasar-dasar top time. Mendengar ucapan Ling Si, Endigo pun menjawab bahwa itu bukanlah apa-apa. Lagi pula, semenjak Guildmasternya mengunjungi Penumbra, Guildmasternya itu terlihat sangat tertarik dengan Penumbra. Itulah mengapa Endigo merasa tertarik untuk mengetahui mereka juga. Dan dalam pertemuan yang tanpa disengaja itu, Enbido memberitahukan Ling Si bahwa Ryuko sebenarnya memiliki potensi. Meskipun saat ini dia masih terlalu lemah untuk menjadi tanker utama guild. Hei, katakan padaku, apa menurutmu Little Ryuko memiliki kemampuan? Tanya Ling Si. Apa kau sedang mencoba mengatakan bahwa dia belum mengerahkan semua kemampuannya? Jawab Enbido. Di sisi lain, Ryuko yang hanya bisa mengakui bahwa dirinya benar-benar telah kalah. Dirinya lalu teringat ketika ia dijemput Ling Si setelah terlempar karena terkena pukulan sebelumnya. Maafkan aku, saudara Ling Si. Aku benar-benar kalah kali ini. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Little Ryuko, apa kau ingat? Sudah berapa lama sejak awal kita bertemu? Itu sudah lebih dari setahun yang lalu. Ya, kita bertemu semenjak kau masihlah seorang bocah cengeng dan hanya bisa menangis. Sampai saat ini, kau yang telah berani menantang Number One Shield. Saudara Ling Si, jika kau sudah ada di sini dari awal, kenapa kau tidak menunjukkan dirimu? Itu karena aku benar-benar ingin melihat seberapa jauh perubahanmu. Little Ryuko, kau sudah banyak berubah. Tapi, aku masih jauh dari seorang pro yang sebenarnya. Tidak, di mataku, kau jauh lebih kuat daripada yang kau pikirkan. Kau harus lebih percaya pada dirimu sendiri. Keberanian yang kau tunjukkan hari ini akan menjadi dasar dari kelanjutan pertumbuhanmu. Bahkan meskipun kau kalah, ingatlah selalu perasaan dikalahkan ini. Apa kau masih berharap akan bisa melampaui Hachishi Enbido? Ya. Little Ryuko adalah tanker paling berbakat yang pernah kutemui. Di masa depan, dia akan menjadi tanker terkuat di Heavenland. Dan kau tak perlu menanyakan apa alasannya. 1 minggu. Berduelah dengan Little Ryuko 1 minggu lagi. Apa kau berani menerima tantangan ini, Hachishi Enbido? Apakah 1 minggu cukup? Kelihatannya ini akan menyenangkan, ucap Enbido, yang lalu ia pergi begitu saja dari tempat itu. Dan ketika ia melewati di sampingnya Ryuko. Pria kecil, ini hanyalah seminggu. Apa kau yakin bahwa kau tidak akan mengecewakanku? Aku tak tahu. Akan tetapi, tujuanku adalah untuk melampauimu. Ingin melampaui jenius sepertiku. Benar-benar pernyataan yang sangat berani. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa seminggu lagi, ucap Enbido sembari pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Enbido pergi, Naruto lantas menanyakan Ling Si apa mungkin waktu seminggu itu akan cukup. Apalagi jika mengingat bahwa kemampuan dan equipment lawan jelas-jelas jauh lebih tinggi. Equipment bukanlah menjadi permasalahan.
Dengan bantuan guild, segala hal yang diperlukan akan disiapkan dalam waktu seminggu. Equipment hanya sekedar urusan kedua, dan urusan yang terpenting adalah dirimu sendiri. Lingxi kemudian bertanya apa Ryuko memiliki suatu misi yang tidak bisa diselesaikan dikarenakan tidak ada penanda misinya. Dengan sangat terkejut, Ryuko menjawab bahwa itu benar. Ia memiliki satu misi yang tidak ia mengerti. Sudah banyak hal ia usahakan untuk menemukan tempat misinya, namun tetap saja tak bisa ia temukan. Dan Ryuko memberitahukan bahwa misi tersebut adalah Korek of the Sacred Mountain. Mendengar Ryuko memiliki misi Korek of the Sacred Mountain, Lingxi kini semakin yakin bahwa pada akhirnya nama panggilan Sacred Mountain Ryuko Zong seperti di kehidupan sebelumnya benar-benar akan segera bersinar. Misi menemukan gelar yang sesungguhnya untuk Ryuko akan segera dimulai dengan lokasi tempat misi yang masih belum diketahui. Lalu bagaimana Lingxi dan yang lainnya membantu Ryuko untuk menemukannya? Dan lalu akan seperti apa perkembangannya Ryuko nanti? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik.